pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Sehat. Oke, puji Tuhan sehat semua ya. Semua hadir pada hari ini, nak? Hadir, Pak. Semua hadir ya. Oke. Oke, siapa yang memimpin doa hari ini, nak? Saya, Pak. Oke, silakan maju, nak. Mari kita bersatu berdoa ya Bapak, kami mau belajar kiranya kau berikan kami kebenaran Bapak. Dan Bapak, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, kau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, murah rezeki supaya dapat melayani kami anak-anak yang Bapak. Bapak, begitu banyak dosa yang kita berbuat, kau hapus hal itu Bapak. Terima doa kami Bapak di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita pelajaran apa, nak? Iya. IPA. Iya, kita belajar IPA hari ini, ilmu pengetahuan alam. Tentang materi apa? Iya, hewan. Hewan, jenis-jenis hewan dan karakteristik tempat hidupnya yang tinggal di air. Sebelumnya kita belajar yang hewan yang ada di darat. Kemarin ada namanya mamalia, betul. Ada serangga, apa lagi? Reptil, satu lagi? Unggas, betul sekali. Tapi hari ini kita belajar tentang hewan yang ada di air, ada di ada di ada di satu lagi di mana? Di kolam, betul sekali. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis hewan dan karakteristik tempat hidupnya yang ada di air. Ada tadi di laut, kolam, sungai dan iya. Hari ini kita menggunakan yang namanya metode kooperatif tipe jigsaw. Jadi setelah ini Bapak menyuruh kalian untuk membuat kelompok. Yang namanya kelompok itu kelompok kelompok awal atau kelompok asal. Oke, yang ini adalah kelompok satu. Boleh diangkat deh mejanya ke sana. Buat kelompok satu, diangkat mejanya ke sini. Kelompok dua, mejanya digabungkan di sini. Pelan aja, kerjaan ribut. Kelompok 3 juga mejanya sama deh. Oke anak-anak, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Iya, ini namanya kelompok asal ya, kelompok awal. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sebelum kita menggunakan media gambar pada hari ini, Bapak akan bagi sebentar lagi. Bapak akan jelaskan pengertian hewan. Hewan adalah binatang atau satwa yang ada hidup di darat, di laut, ada juga hidup dan di air. Gitu ya. Kemudian khususnya kita belajar hari ini tentang hewan yang hidup di perairan ya. Bapak akan bagi setiap kelompok asal ini, Bapak bagi dengan materi yang berbeda. Ini untuk kalian. Ini untuk kelompok 2. Semua orang berbeda ya dalam satu kelompok ya. Ya enggak deh. Oke, sudah dapat semua media gambarnya? Coba diangkat. Sudah diangkat? Coba perlihatkan sama Bapak. Ya, berbeda gambarnya semua ya. Jadi setiap kelompok di sini, kelompok 1 berbeda dia, tidak ada yang sama. Coba tinggi-tinggi. Berbeda dia. Ya, turunkan tangannya.
Oke, Bapak akan jelaskan dulu karakteristik tempat hidup ikan mas. Ikan mas itu seperti ini. Ikan mas hidup ada yang hidup di sungai, di danau. Itu yang biasanya ikan mas itu tinggal di air yang mengalir yang sedikit pelan. Kurang lebih kedalamannya 1 meter. Nah, kemudian ada kura-kura. Nah, ada pernah lihat kura-kura? Pernah lihat kura-kura? Pernah? Pernah? Iya, kura-kura itu adalah hewan amfibi, bisa di darat dan bisa di air. Biasanya kura-kura ini yang Bapak contohkan ini adalah kura-kura yang ada di laut. Biasanya ada di air laut yang agak dalam. Itulah karakteristik tempat hidup kura-kura yang ada di laut. Kemudian ada ini. Siapa yang tahu ini? Ikan apa ini? Ikan apa ini? Ikan apa? Ikan cupang, betul. Inilah nama ikan cupang. Kalau di daerah kita namanya ikan laga. Tapi biasanya ini disebut ikan cupang. Ikan cupang itu biasanya hidup di perairan yang agak tenang. Disitulah dia hidup. Seperti di perairan sawah yang tidak mengalir airnya. Disitulah biasanya ikan cupang, betul. Ada juga namanya ini. Siapa yang tahu ini? Terkenal ini. Kenapa? Ikan Nemo. Ini? Siapa yang tahu ini? Kuda laut. Yang pastinya udah dibilang kuda laut berarti tinggal di laut. Tidak mungkin di darat ya. Iya kan? Ikan Nemo juga hidup di air asin atau air laut ya. Jangan salah, nggak ada namanya ikan kuda laut hidup di air tawar. Mana ada kita jumpai ini di Danau Toba kan? Harus jumpai di laut. Oke. Kemudian ada ikan mas koi juga. Ikan mas koi, pernah lihat ikan mas koi? Biasanya ada digunakan manusia sebagai ikan hias. Ikan hias digunakan pecinta akuarium. Ada juga dibuat di kolam. Ada ikan diskas. Ini biasanya ikan mahal, dipelihara manusia di akuarium. Bisa juga dibuat di kolam untuk diternakkannya. Kemudian ada ikan manfish atau ikan apa ini? Ikan manfish atau ikan layang. Ikan layang-layang. Karena dia mirip layang-layang. Kalau kita gini kan, dia mirip layang-layang. Ini juga hidup biasanya di perairan yang persawahan yang airnya tidak deras. Oke. Kemudian ada jenis-jenis hewan ini yang ada di laut. Biar Bapak tunjuk ya. Ada bintang laut. Ada namanya ikan apa biasanya? Ikan hiu. Ikan paus. Itu yang hidup di laut ya. Oke, paham? Oke, Bapak akan menanya dulu sama kalian. Siapa di sini yang udah Bapak bagi kelompok laut? Tunjuk tangan. Danau, sungai, dan kolam. Iya, berarti berbeda-beda tiap orang dalam kelompok awal ya. Kemudian kita akan membentuk kelompok ahli. Yang namanya kelompok ahli adalah yang namanya materi yang sama membentuk kelompok baru. Yang kelompok laut buat satu kelompok,
Yang kelompok danau buat satu kelompok, kelompok sungai buat satu kelompok, dan kolam buat satu kelompok. Oke, kita bentuk kelompoknya. Angkat mejanya, Dek. Ayo. Bentuk kelompoknya ke sana. Angkat sana, Dek. Oke, sudah membentuk kelompok ahli hari ini ya. Membahas apa, Dek? Hewan di kolam, iya. Hewan di sungai, betul. Hewan di danau, Pak. Iya, betul sekali. Jadi kita sudah membentuk kelompok ahli namanya. Setiap kelompok membahas hal yang sama. Iya kan? Iya, Pak. Iya, di sini di kelompok laut ada namanya apa namanya ini? Ubur-ubur. Ini namanya lumba-lumba. Iya, betul sekali. Di kelompok di kolam. Ini ada apa namanya nih? Ikan koi. Namanya ikan koi. Di kelompok apa? Sungai. Ada ikan mas, ada juga ikan lah. Iya, betul sekali. Kelompok danau, iya. Ada juga ikan lohan, ikan mas, ikan batak, ikan koi juga ada ya. Oke. Oke, baik. Karena sudah membentuk kelompok ahli, Bapak buat tugas yaitu menuliskan karakteristik. Tuliskan deh. Karakteristik tempat hidup hewan yang Bapak bagi gambarnya. Oke? Karakteristik tempat hidup di gambar yang Bapak berikan. Tuliskan. Oke? Siap, Nak? Sudah, Pak. Ya. Bapak, kalau sudah dibahas dengan kelompok ahli. Setelah ini balik ke kelompok asal tadi ya. Nanti kalian ceritakan, kalian jelaskanlah kepada kelompok asal kalian yang kalian dapat di kelompok ahli. Sekali lagi ya, kalian jelaskan yang kalian dapat materi yang ada di kelompok ahli sekarang. Oke? Oke? Ya, buat kembali ke kelompok tadi deh. Oke, baik. Sekarang sudah balik ke kelompok asal ya. Sudah? Sudah. Sudah dijelaskan kepada teman-teman ya? Sudah, Pak. Iya. Sekarang Bapak suruh satu orang untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Dari sini siapa, Dek? Iya, silakan, Dek. Tempat tinggal ikan koi biasanya ditempatkan di kolam. Biasanya hidup di dalam air yang mengalir. Ikan koi digunakan manusia sebagai hewan ternak. Sudah, Pak. Oke, baik. Bagus ya Rama ya, silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk si Rama. Iya, dari kelompok ini silakan maju. Siapa, Dek? Saya, Pak. Iya, silakan, Dek. Ikan lohan biasanya hidup di perairan danau yang agak dalam. Ikan lohan juga dapat dibuat menjadi ikan hias bagi pencinta akuarium. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk si Arga. Silakan duduk, Dek. Dari sini siapa maju? Saya, Pak. Iya, silakan, Dek. Lumba hidup di air asin atau air laut. Lumba-lumba biasanya hampir ada di perairan Indonesia, di Samudra Pasifik dan India. Iya. Silakan duduk, kasih tepuk tangan untuk Samuel. Iya. Yang terakhir siapa maju sini? Iya. Silakan maju, Arnon.
Pintar, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sharon. Iya. Yang tadi dibacakan Sharon adalah hewan ikan mas. Nah, tadi Bapak jelaskan ikan mas hidup di perairan yang kurang lebih 1 meter. Biasanya hidup ikan mas. Kemudian ada tadi dibaca Samuel adalah hewan apa tadi, Dek? Hewan laut, tentang lumba-lumba. Lumba-lumba biasanya hidup di air laut ya, air asin, tidak ada di air tawar. Biasanya di seluruh perairan laut Indonesia ada, di Samudra Pasifik juga di Samudra Hindia. Kemudian tadi dibaca si Arga adalah tentang ikan lohan. Nah, ikan lohan ini adalah yang tinggal di air tawar. Biasanya itu ada di perairan yang sedikit dalam. Kemudian yang dibacakan oleh siapa tadi? Tentang apa tadi? Tentang Ikan yang ada di kolam yaitu ikan koi. Nah, ikan koi ini sangat terkenal. Biasanya dibuat di kolam sebagai ikan hias, diternakan juga ya. Sangat banyak diternakan oleh kita manusia. Oke. Jadi kesimpulannya adalah berbagai macam karakteristik tempat hidup hewan, ada yang di laut, di mana lagi, di kolam, di sungai, dan di danau. Untuk tugas kalian di rumah adalah buat catatannya deh. Tuliskanlah jenis-jenis hewan dan karakteristik tempat hidupnya. Yang ada di laut, di danau, di sungai, dan di kolam. Minimal lima hewan. Sudah? Iya, baiklah. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga berguna buat kehidupan kita, untuk pengetahuan kita ya. Sebagai penutup di pembelajaran hari ini, yang buat doa silakan maju. Coba maju ke depan memimpin doa. Mari kita ulang doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas berkat dan rahmat kau berikan pada hari Bapak. Bapak, kami sudah selesai belajar, berikanlah kami kesehatan Bapak. Bapak, orang tua kami tinggalkan di rumah, berikan rezeki, panjang umur, supaya dapat membiayai kami dan anaknya. Untuk banyak dosa yang berbuat sengaja dan sengaja Bapak, ampunilah. Terima kasih Bapak, amin. Oke, terima kasih nak. Silakan duduk. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Oke.